Ah, minggu lalu kita masih belajar tentang isim-isim yang marfu. Betul. Ya. Saya ulang kembali bahwa isim-isim yang marfu Betul. itu ada 7. Betul? Yang pertama apa? Mubtada, Ada. Kedua, Khobar. ketiga, fa'il, Fa'il. keempat, naibul fa'il, kelima, tim kana, keenam, Isi. khobar inna, Barina. yang ketujuh, tawabi, tawabi. Awabi. Ya. Hanya ada 7 isim-isim marfu itu. Nah, sedangkan yang 7 itu, yang tawabi ada 4, betul? ya. Yang pertama naat, Naat. Usuk. kedua Manut, kedua maktuf, ma'ruf. Yang ketiga, Ini yang belum. iya belum. Taukid. Nah, sekarang taukid. Taukid. Nah, tawabi yang ketiga, taukid. Nah, untuk memudahkan nanti mencetaknya, di sini saya sudah siapkan halaman. Ini hari tanggal 3 Desember 2021. Sekarang yang kita bahas adalah taukid, taukid. Apa itu taukid? menguatkan, Apa buatnya taukid? penegasan, penegasan, Taukid itu adalah penegas atau apa ya, penguat atau penguat kata, dalam hal ini isim. Isim sebelumnya. Dalam hal ini adalah kata atau isim sebelumnya. Kata yang dimaksud isim ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata yang dikuatkan, maksudnya kata sebelumnya, kata yang dikuatkan disebut muakkad. Sedangkan kata yang dikuatkan disebut muakkad. Kalau begitu konsepnya ada namanya muakkadun. Tauhid. Iya, ada muakkadun. Terus setelahnya disebutnya taukid, Taukid. Tapi yang kita bahas taukidnya. Taukid itu berarti dia tabi atau matsbu? Tabi ya Ustaz. tabi, Berarti yang menjadi tabi itu taukidnya atau muakkadnya? Akadnya. Taukid itu Tabi yang mengikuti. Tabi kan ngikutin muakkad. Muakkad. Iya, berarti tawabinya ya, taukidnya yang
sebagai Tabi'. Tawabi. Tabi'. tabi'. Tapi. Kalau muakadnya dia marfu, Tabinya marfu. maka taukidnya Marfu'. Kalau muakadnya mansub, Tabinya mansub. taukidnya mansub. Kalau akadnya majrur, Majrur. Jar. maka mau taukidnya wajib majrur. Itulah konsep tawabi, ngikutin dia apa yang Ngekor. ngikutin. Ngekor. Kasih tahu ngekor. Iya, benar. Gantung kepala, ekornya ikut. Ya. Teguri. Mu'akadin. Tinggal di kanan sama di kiri doang gitu kan? Iya. Nih, kita ambil contoh. Kata-kata taukid dalam hal ini terbatas dia. Terbatas. Ya, ada ya limit edition. Sekali terakhir. Lihat kata-kata. Nah, yang menjadi taukid itu lafaz taukid. Lafaz taukid dalam hal ini terbatas. Lafaz taukid di antaranya ada lafaz-lafaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Bu, kayaknya berdiri di depan kelas nih. Nah, taukidnya itu yang pertama ada kata nafsun. Nafsun. Di antara lafaz itu ada ainun. Apa artinya ainun? Mata. Mata. Tak. Ada kullun. Sesuatu. Seluruh. Seluruh atau semua. Setiap. Ada ajma'un. Wah. Gabungan. Ada ada dia. Ajma'un. Nah, ini artinya diri. Artinya diri. Diri. Kalau ainun mata, tapi diartikan di sini diri. Diri. Kemudian kullu, Dulu. semuanya. Seluruh. Semua. Semua atau seluruh. Seluruh. Ya. Ajma'un. Gabungan. Kelompok. Semua. Atau seluruh. Untuk Bisa dipaham sampai sini? Belum bisa dipaham. Orang belum ada kalimat. Belum ada kalimatnya. Kalau udah ada kalimatnya Belum baru. digoreng. Nah. Ini hanya ini. Apa maksudnya diri ya maksudnya? Kita ambil contoh. Ambil contoh buat tabel. Nah, di sini tabelnya marfuatul asma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Nah, ini marfu'atu asma. Betul. Kalau ikutin tabel di atas itu marfu'atul asma di sini nih. Oh, ini fontnya berapa? 24. Ini 24 sama. Marfu'atul asma. Kemudian Ini apa? al-jumal. Apa artinya jumal? Kalimat. Kalimat. Seluruh apa jamaknya? Jumal itu kalimat, tapi jamak dia. Jamak. Kalimat-kalimat. Ya, kalimat-kalimat. Ini al-i'. Ikro. Nah, begini. Jangan lupa kasih warna. Oke. Marfu'atul asma di sini berarti dia masih nomor 7, betul, Bu? Nomor 7. tawabi. Tawabinya bagian ketiga, betul? Iya, iya. Apa namanya? Mu'akkad itu. Tahu? Tauhid. Taukid. Kita ambil contoh. Misalnya, koma Koma. Zaidun nafsuhu. Apa mengartikan ini? Zaidun dirinya berdiri. Bagaimana artinya, Bu? Zaidun berdiri sendiri ya. Zaidun berdiri dengan dirinya sendiri. Oh, gitu. Koma Zaidun nafsuhu. Koma berdiri Zaid nafsuhu. Diartikan Zaid Dengan sendirinya. Zaid Berdiri dengan sendirinya gitu. berdiri dengan sendirinya. Lah, emang siapa yang jatuhin? Ada kakinya. Ini sebagai penegas bahwa anggapan si Zaid itu tidak berdiri. Berarti diartikan Zaid Dirian berdiri. berdiri. Sendiri. Kalau diartikan sendiri maksudnya gimana ya bahasa Indonesia? Yang lain-lain duduk gitu misalnya. Nah, seperti itu tuh. Mengartikannya gitu. Qoma Zaidun nafsuhu. Zaid berdiri. Dirinya. Maksudnya dirinya itu sebagai penegas. Ada anggapan bahwa si Zaid itu enggak berdiri. Yang lain duduk. Gitu. Duduk, anggapannya tidur. Maka untuk meyakinkan bahwa si Zaid itu benar-benar berdiri, bukan yang lainnya, menegaskannya menggunakan kata nafsu. Bisa dipaham sampai sini? Ustadz, boleh nggak kalau dibilang hanya Zaid yang berdiri gitu? Nggak begitu, Bu. Arti Nggak, ya? terjemahnya bukan hanya. Ya, konotasinya sih maksudnya ke situ. Ini kan dia sebagai penegas bahwa Zaid itu memang Zaid berdiri gitu. Iya, iya. Benar. Jadi kalau ada anggapan begini, kalau ada anggapan Zaid itu mungkin duduk, mungkin tidur. Kalau di Indonesia nggak ada ini ya kayak. Nah, di Indonesia ini hampir nggak ada. Kalau di Indonesia begini, Iya. saya lihat mata kepala saya sendiri di Indonesia itu. Zaid berdiri gitu. Zaid lagi berdiri. Bahwa Zaid itu berdiri. Kan kita sering mengatakan gitu. Benar, Pak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri.
Dengan melihat mata kepala sendiri, maksudnya dengan mata kepala itu benar-benar saya melihat. Penegasannya. Berdiri. Saya ini nih, saya hanya kalimat yang sama nih seperti ini. Koma Zaidun nafsuhu. Zaid kalau diartikan benar-benar bisa juga sih untuk Zaid meyakinkan. benar-benar berdiri. Zaid benar-benar berdiri Apa yang menjadi benar-benarnya itu? sebagai taukid. Maksudnya sih Tandanya seperti mana? itu. Maksudnya seperti itu tuh. Maksudnya tuh mengarah ke situ tuh. Maksudnya Tandanya mana Ustaz? apa ya? Tandanya. Pakai nafsu itu. Nafsuhu. Hmm. Ini padanannya hampir nggak ada dalam bahasa Indonesia ini. Koma Zaidun nafsuhu. Zaid dirinya, maksudnya Zaid berdiri nafsuhu. Tanpa ada kata nafsuhu, artinya sudah jelas. Diri. betul? Berdiri kan? Iya. Kurang lengkap lah. Tanpa ada Penegasannya Lengkap nggak ya, ada. koma Zaidun. Zaid berdiri. Ada khawatir anggapan bahwa si Zaid itu nggak berdiri, Pak. Antrinya nggak berdiri. Dia antrinya duduk. Maka kita mengungkapkannya Zaid, koma Zaidun nafsuhu. Kayak antri. Paham sampai sini? Susah. Sebagai penegas saja. Bukan yang lain yang berdiri. Arti yang tadi bukan Ustaz ya, bahwa yang lain duduk itu bukan berarti maksudnya. Bukan. Jadi ada yang melihat bahwa yakin bahwa si Zaid itu berdiri. Iya. Begitu. Paham sampai sini? Nggak ada yang bantu. sudah sih. Jadi Zaid telah berdiri. Dirinya. Bukan orang lain. Jadi muakadnya mana nih muakad? Nafsu. Nafsu. Zaidun. Zaidun. Muakadnya Zaidunnya sebagai apa nih? Zaidun. Zaidun muakkad. Nah, bagus. Zaidunnya sebagai muakad. Sebagai muakkad. Nafsunya taukid. Tuh. Gurunya Kita i'rab mutaqayyid. sekarang. Zaidun. Zaidun muakkad. Mufrad. Muakkadah. Satu, apa kedudukan Zaidun yang paling utama? Muakkad. Iya. ya? Ah, bagus. Dia sebagai Fa'il. fa'il. Jangan lupa fa'il. Selalu itu saja. Nah, kan ada koma. Koma fi'il bukan? Namanya. Iya, ada fiil, ada fa'il. Iya. Zaidun. Fi'il madi. Oh, fa'ilnya menjadi Kalau fa'il Muakkad. marfu tidak. marfu. 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 Tanda marfunya dengan Duma. Doma. Rumah. Zohiroh. alasannya. Isim mufrad. 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 Tuh. Si mufrad. Udah. Dapat nih 1, 2, 3, 4 urutan. Baru kita urai. Zaidun. Zaidun titik 2. Titik 2. Iya. Fa'ilun. Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi. Domatun. Dhammatun. Fi annahu Zahiratun. zahiratun Fi akhirih. fi akhirihi Annahu. Anahu ismu mufrad. isim mufrad. Begitu. Zahirati Ngapain? fi akhiri. Di annahu isim. Paham sampai sini? Nah, terus bagaimana hubungannya? Bisa hubungan dengan Taufid. taukid. Nah, ada. Kita belum selesai ini. Tambahin di sini. Wa huwa biasanya. Wa huwa Huwa biasanya tahu. Dikarenakan mu'ah
Mu'akadah. Mu'akkadun. Mu'akadun bukan mu'akadah. Bukan. Wa huwa kan huwa. Wa huwa mu'akkadun. Dia juga. Tuh gitu. Baru bagi prosesnya lagi kita bilang nafsu. Nafsu. Suhu. Nafsu. Oke, nafsu saja dah. Nafsu ya itu benar. Nafsu amat kayaknya. Taukid. Apa kedudukan nafsu ini? Taukid. Taukid. Marfu tidak? Marfu. Nah, boleh kita tulis 1, 2, 3-nya atau langsung saja? Boleh tulis lah. Udah pada pinter jadi langsung aja tuh katanya tuh. Tapi ini kan penegasnya taukidnya. Iya dah. Biasanya kan Kita ambil suara yang terdikit. Boleh, nggak apa-apa. Ustaz. Biar jelas. Taukid. Ya, biar jelas. Taukid di sini marfu ya. Marfu. Iya, betul. Marfu. Tanda marfunya dengan Doma. Doma zohiratun. diu, hebat. Doma. Eh, Terus Isim mufrad. isim Mufrad. mufrad. Baru gimana? Taukid. Nafsu masuknya isim mufrad ya? Apa ya? Mufrad. Tapi Kalau mufrad. Ya. nafsu itu masuknya isim mufrad. Kan ada berapa? 1. Jamanya anfus. Oh gitu. Iya. Iya, jamanya anfus. Hmm. Berarti gimana nih? Iya. Taukid. Nafsu, Nafsu ya. jangan Taukidun. nafsu mulu. Tauhidun ya. Iya, taukid, Tauhid atau tauhidun, Mbak? taukidun. Taukidun. Marfuun. Marfu tidak? Marfu. Marfu. Wa alamatu Alamatu raf'ihi Domatu zohiratun fi akhiri. zahiratun Fi akhirihi. fi akhiri. Li anahu ismu Li'anahu. mufrad. Li'anahu bukan la'anahu. Li Li'anahu. annahu Isim mufrad. Annahu. Wa huwa mudhof. Bagus. Apa berhenti sampai sini? Tidak. Kasih dalam Ya, masih bahwa mudhofun. mudhaf. Mudhaf dari mana? Nah, Itu hurufnya satu lagi belum ke bawah. Hi. Nah, Nafsuhu. Punya bukan kan pakai hu ya. masuk. gimana tuh jadinya? Oh, Ini hu ya wajahnya. Hu. Domir. Hu. tuh. Domirun Domirun muttasilun. Mutasil. tasil. Mabni. Mabni. Mabni Ala ala domi. Biar mutasil. mabni ala dham. Dom. Domi. Fi mahali. Fi mahal. Jarin. Fi jarrin. Mudhofun ilaih. Mudhafun Ilaih. tuh. Bagaimana? Jadi begini, Bu. Pada taukid, lafaz taukid itu selalu dihadirkan domir. Selalu ya, Ustaz. Selalu. Kecuali kata ajma'un. Ajma'un. Nafsu, nafsuhu. Ainu, ainuhu.
Kulluhu. Kulluhu. Kalau ajma'un jangan ajma'uhum. Mau nggak bisa. Udah jama itu ajma'un. Azma. Ajma'un apa Ustaz? Ajma'un ini tadi mana tadi? Ajma'un. Sini Semua kan ajma'un. semuanya. Ajma'una. Jama. Ajma'una. Nah. Bisa dipaham sampai sini? Paham nggak? Saya belum, Pak Ustaz. Yang mudofnya itu saya belum begitu Saya paham. belum. Baik. Saya untuk hunya gimana itu pasti kok lain. Saya nggak Ya, pernah semua dengar. topik itu apakah mudah dong ada hu-nya? Gini aja dah. Tuh saya tulis. Oke. Tuh. Daripada bingung. Sebetulnya nggak bingung juga karena kan udah ada tulisannya. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Nah, Merah. saya ulang lagi. Nafsu. Lafaz taukid itu 4. Hanya 4. Ya kan? Yang pertama apa tuh? Nafsu. Nafsun. Nafsu. Nafsun. Nafsun ditambah domir. Nafsuhu. Nafsuhu. Domirnya tergantung muakadnya ya. Ya. Kalau dia mudzakar ya jadi nafsuhu. Kalau muannas Mana nafsuha. 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 Paham sampai sini? Nah, domir yang dia berada setelah kata nafsu, ainu, kullu, itu dia menjadi mudhofun ilaihi. Hmm? Ir. Yang ajim. Saya ulang lagi. Domir yang hadir setelah kata nafsu, Ir. ainun, kullun, domir itu menjadi kedudukannya menjadi mudhofun Ilai. ilaihi. Oke, bisa dipaham sampai sini? Hmm. Tapi karena dia mabni, jadinya nggak berubah. Karena dia mabni, kan mudhof ilaihinya kan harus majrur tuh hukum asalnya. Tapi karena domir itu adalah mabni, maka cara mengi'rabnya nanti fi mahalli, menduduki posisi yang majrur. Fi mahali jarrin. Nah, bahasa Arabnya fi mahalli Jarrin. jarrin. Paham sampai sini? Insya Allah. Mudhof ilaih kan pada hukumnya awalnya kan dia majrur, Bu. Tanda majrur dengan kasroh. Ya. Itu kalau isimnya isim mabni, dia menjadi mudhof ilaih tidak dengan kasroh tandanya. Karena mabni. Bisa hu, bisa fathah, bisa alif, tergantung domirnya. Jadi paham sampai sini. Insya Allah. Insya Allah. Dapatnya cepat. Apa ya? Lepasnya kaburnya cepat juga. Kalau itu harus pakai jisamsu. Wan. Apa ini? Ya. Oh, itu sukanya jisamsu. Pakai itu, pakai mikursin kali nangkapnya. Kursin nangkapnya. Mau dong, mau kursin. Mau dong langsung kan. Bu Fauzia nomor 1 deh itu. Ya kemarin kesana udah sampai di kursi nggak jadi. Kenapa Bu? Cucunya ngamuk. Jadinya pelan ini. Pulang lagi. Udah. Ibu sih nggak bilang-bilang saya. Yang ngajak-ngajak sih. Maaf Ustaz, saya keluar dulu ya sebentar. Ya, habis nelpon ini. Habis itu Iya, masuk kita- lagi ya Bu. Ya, Nah, bentar, paham nggak sampai sini konsepnya? Insya Allah Ustaz. Iya. Pak Ustadz, saya baru mendengar ini Pak Ustadz. Yang mana tuh?
Pak, mengenai hu-nya itu Pak, mengenai Ya. kata hu itu Pak. Kenapa? Bisa ditulis Baru nggak? mendengar saya. Itu isinya berarti domir, Domir. Domir mutasil, mutasil, terus seperti terus itu Mabniyun. mabni ya. domirun. Kemudian mutasil. Ya, mutasilun. Mutasilun. Hmm. Mutasilun. Salam. Iya, Mia. Mutasilun. Terus mabni ya. Ya, Assalamualaikum. Ini saya lagi ada Ini kelas. ala Mabniyun. Mabniyun Ala domi. ala mi domi. ala domi Apa? fi Domi. Assalamualaikum. Bimu Salam. mahul. fi mahali Mahali. Mihali. fi mahali Maaf nih, jarrin sedang online saya. Budo. Budo. Yafun Ilai. Ilai. Yang fi mahalin jarin itu artinya apa? Nah, menempati posisi yang majrur. Oh, oke. fi mahalin jarin. Kan biasanya kalau mudhof ilaih kan majrur, Ibu. Ya. Nih, saya logikakan begini. Kitabu Tempatnya. Allahi. Mana mudhof? Kitabu. Mana mudhof ilaih? Allahi. Ilai. Allahi. Ilahi. Allahi itu majrur tidak? Majrur. Majur. Majur. Majrur. Majrur. Kasroh. Ilai. Betul. Tandai dengan kasroh. Kasroh. Iya. Kalau saya mau buat seperti ini. Kitabuhu. Tuh. Tabu. Mana Kitab. mudhofnya? Hu. Mudhof. Kitabu. Kitab. Kitabu. Kitab. Mana mudhof ilaihnya? Hu. Hu. Domir. Harusnya kasroh. Iya. Kenapa dia enggak kasroh? Karena dia isim domir. Domir. Isim domir itu Mabni. Mabni. karena dia mabni nggak berubah jadi kasroh, maka istilah yang cocok untuk itu adalah fi mahali jarrin, menempati posisi yang majrur. Kalau Allah itu majrur bener asli. Tapi kalau kita buku Harus pakai fi mahali ya Ustadz ya. iya. Paham sampai sini? Paham, Pak? Ya. Iya. Rada-rada Terima kasih, Pak Ustadz. Kita balik ke konsep. Jadi yang muakadnya tadi yang mana? Muakkad yang Zaidun. Kita. Muakadnya apa? Ya mana? Zaidun tadi. Kalimat tadi koma Zaidun nafsuhu. Koma fi'il di fi'il. Yang mau saya tanyakan yang menjadi muakadnya Zaidun atau nafsunya? Zaidun Ustaz. Muakad loh ya. Akad nafsu. Yang mengikuti ya. Nafsuhu. Yang menjadi muakad. Zaidun. Muakadnya Zaidun. Zaidun, Pak. Nafsuhu taukib. Nafsu Tahu? betul. Itu jangan tergecoh. Iya, Ustadz orang udah muakad. Yang jadi nih berubah lagi. Bagi yang belum ngerti, jangan salah nih. Bingung tambah Itu dijebak melulu sama dia. Saat TV. Bahkan itu boleh ada, yang penting nggak terpelosok. Ya. Nah, kalau Oh, Mas. terima kasih Ustadz.
Bukan main apa Jamal. Jadi muakkad Apa, Zat? hadirnya itu duluan. Taukidnya belakangan. Oh gitu ya. Iya kan? Sama Muakkad. seperti man'ut, na'at. Yang hadir duluan itu man'utnya atau na'atnya? Man'ut. Man'ut. Terbalik ya. Ya betul, man'utnya. Sama seperti mudhaf ilaih maktub alaih terus Alaih. maktub. Mana yang hadir duluan? Dulu. Maktub alaih. Dulu. Baik. Nah, kalau mubdal minhu yang mana coba? Sama mubdal minhu badal yang muncul duluan mana? Mubdal. Mubdal minhu badalnya Ngikut belakangan. Belakangan. Kan tawabi badal. Tapi selalu yang diawali itu ya Ustaz ya. Naat Naatnya dulu di ini yang disebutin dulu. tulisannya. Man'ut, na'at. Dalam istilah populer yang udah populer terlanjur Iya. populer Naat itu man'ut. memang disebutnya naat man'ut. Tapi Iya. konsepnya nggak demikian konsepnya. Mau dibolak. Makanya untuk Konsepnya menghindari kesalahpahaman, istilah itu kita ganti sajalah disiplinnya menjadi man'ut, naat. Itu aja. Untuk Muakkad taukid gitu ya Ustaz. mencegah muakkad taukid minhu badal gitu. Minhu badal. Mubdal. Mubdal. Mubdal minhu badal. Masalahnya dipermasalahkan yang taukidnya ini, Ustaz ya. Ah, Yang dipermasalahkan sekarang yang memang yang naatnya itu. taukidnya. Jadi disebut naat dulu. Iya. Kalau kita permasalahkan taukid berarti sama juga muakkadnya kita ikut masalahin gitu. Itu otomatis. Kalau ibaratnya begini nih. Anak berantem sama anak-anak. Itu biasanya emak sama mama sama mama jadi ikut berantem tuh. Gitu nggak kira-kira? Iya Ustaz. Loh, anak yang berantem kenapa emaknya jadi ikut berantem? Nah, sekarang Anak pakai udah kata ngopi, ainuhu. emaknya yang ada. Ainuhu Ustaz. Apa ya? Pakai ainuhu. Iya boleh. Boleh kita pakai ainuhu. Boleh juga al-dhara Zaidun. Zaidun. Nafsaha ya. Fi Ya. madrasati. Nafsaha. Zaidun Nafsah. ini. Zaidun kan nafsaha. Zaidun nafsuhu. Oh. Kirain Zainab. Zaidun nafsu. Nafsu. Nafsuhu. Jangan Zaid nafsu mulu, jangan. Astagfirullahaladzim. Berarti Malam Jumat ya. Ustaz kalau Zainab nafsaha gitu ya Ustaz ya. Iya dong. Nah, Bahkan bukan nafsaha. Kalau Zaid nafsaha, saya. nafsuha. Oh nafsuha sama ya nafsuhu nafsuha. Kalau saha mananya? Kan marfu. Iya Saha eta. Ustaz. Apa sih Pak? Nah, kita ada contoh. Ini, Hadoro Zaidun ainuhu. Maksud saya ainuhu. Kenapa saya tulis? Oh, Iya. Maksudnya saya menulis begini. Hadoro Zaidun ainuhu fil fasli. Fasli. Di kelas. Zaid telah hadir dirinya Kelas. Di kelas. kelas, bukan wakilnya, bukan istrinya, tapi memang benar si Zaid yang hadir gitu loh. Benar-benar. Menepis anggapan bahwa Zaid mah nggak mungkin hadir. Kenapa? Ini kan musim hujan, malas dia datang sekolah. Tuh. Yakin. Dia udah ada gitu ya. Gue lihat sendiri. Bener. Hah? Tuh. Saya lihat Enggak ada sendiri. yang penegasannya. Itu ditegasin itu gimana sebenarnya. Kata gurunya Zaid itu orangnya malas sekolah, apalagi musim hujan. Enggak gitu. Saya lihat sendiri gitu. Oh,
Maka si Tono nih sebagai temannya, Ustadz, hadara Zaidun ainuhu fil fasli. Zaid hadir. Untuk meyakinkan Kelihatan. gurunya, Oke. pakailah ainuhu, matanya itu loh. Apa hubungannya dengan mata? Suruh lihat lah, tampak. Lihat nih, Ya, saya lihat emang sendiri. benar gitu. kalau orang Arab kan gitu mata gitu. Mata ainu, jadi penekanan di mata. Yang disebutnya mata berarti yang maksudnya itu adalah dirinya. Dirinya. Kan mata dibawa-bawa kemana-mana, Bu. Mati. Nggak kelihatan batang hidungnya. Nah, Jadi itu kalau bahasa bagian kita dari tuh dirinya gitu ya? tuh. bagian dari dirinya gitu. Kalau kita kan saya bilang, benar saya lihat mata kepala saya sendiri. Untuk meyakinkan orang tuh. Ente nggak lihat kali, salah lihat. Bener, Pak. Pak Uku itu ke warung remeng-remeng. Ya. Begitu. Asal kita bilang, benar saya melihat Empang. mata kepala saya sendiri. Dengan mata untuk meyakinkan bahwa saya benar-benar melihat Pak UU masuk ke warung Ntar ke Rawa Indah ngaco nih, Pak Ustadz. ke Rawa Indah. Sama Ainuhu juga gitu, mata. Lat remang-remang nggak kelihatan. Nah, Aduh. berarti gimana ya Arabnya nih? Yang mau dirup yang mana? Nah, yang dirap biasa. Zaidun. Zaidun fa'il bukan? Fa'il. Zaidun fa'il. Fa'il marfu dong. Fa'il Ya marfu'un. marfu. Marfu tandanya dengan Duma. terus Isim mufrad. isim Mufrad. wa huwa Wahuwa. Enggak ada bahwa. wa huwa Nah itu. muakkad. Apa tadi? Muakkad. Wa huwa Muakkad. muakkadu. Sama kayak tadi konsepnya, Bu. Muakkad. Muakkad. Bukan muah-muah, bukan, tapi muakkad. Muakkadun. Iya, muakkadun. Muah-muah lagi. Ainu jadi naat. Kok naat? Taukid. Nah, ainu jadi Taukid. Magoon. Alamatu. Toknihi. Doma. ainu. Tadi Ainu. gimana? Taukidun. Taukidun. Taukid itu mansub marjurur atau marfu di sini? Marfu. Marfu'un. Taukidun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu Rafi'i domatun tohiratun. Qahiratun fi akhirihi. Zahiratun fi Fi akhirihi. akhirihi. Anahu ismu mufrad. Isim Mufrad. Wa huwa mudhaf. Isim wa Mudhaf. huwa Mudhaf. wa mudhaf. Lalu hukumnya gimana? Tambahin tahu. Hunya Bisa nggak? domir mutasil. Sama seperti tadi ya. Ya. Gimana? Domir mutasilun mabniun Tasilun terus ala domi nanti alas apa dia? domi. Sama dengan yang tadi aja Pak di. Domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Nah, Aladomi itu apa sih, Ustaz? dengan Dumah. dumah. Apa? Dengan Hunya kan dumah. ada dumahnya itu. Coba lihat harokat hu itu apa, Bu? Hu atau ha atau hi? Hu, dumah, Hu doma bukan? dumah. Ya itu ala dhammi. Ya dong itu. Kenapa nggak ada tamar butonya? Itulah kesepakatan. Mabni. Kalau kata yang mabni, maka kalau tandanya itu dengan doma jadi dhammi, nggak ada tamar butonya. Kalau Karena kasroh, ada ala, Ustaz. bukan karena dia kesepakatan ya. Kalau i'rab kata yang mabni, Oh, nah, kasrotun kan begitu, kasrotun tuh biasanya. ya.
Ini kalau mabni dia mabniun alal kasri, nggak usah tamar butuh. Mabniun ala dhamma biasa gitu, domatun. Jadi mabniun ala dhammi, mabniun alal fathi. Itu udah konsensus, apa namanya? Konten kesepakatan ulama nahu yang terus bersepakat itu di asrama haji Pondok Gede kemarin. Itu kenapa enggak pakai tak marbutoh, domatun? Iya itu tadi. Jadi sudah ada konsensus pertemuan ahli nahu di asrama haji Pondok Gede. Oh iya. Bahwa kalau i'rab yang mabni, Burina, ini mabni begini, ini kan mabni nih. Ya. Kalau dia mabni dengan doma, tulisannya nggak usah pakai tak marbutoh, domahnya. Aja. Begitu juga kalau mabni dengan fathah, nggak usah tulisannya mabniun alal fathati, nggak usah. Begitu juga mabniun alal kasroti, salah. Mabniun alal kasri. Tapi Kasri, kalau ya. yang mu'rob, dia seperti ini nih. Dari tadi tuh, mana tadi? Pakai tak marbutoh. Iya, wa alamatu raf'ihi dhammatun. Tuh, ya kan? Ada tamar butuhnya. Ya. Karena yang di i'rab itu adalah isim yang mu'rab yang bisa berubah-ubah. Kalau yang mabni enggak. Itu pembedanya gitu. Oh, baik. Syukron. Tambah ilmu. Itu udah menjadi kesepakatan ahli nahu yang waktu itu tanggal apa ya, tanggal 30 November berkumpul di asrama haji Pondok Gede. Tapi Apa bener, ulang Ustaz? Jadi bukan. ngebedain domi sama domatun ya? Iya, itu begitu ya. Itu udah kesepakatan ulama itu ya. Tapi ulamanya nggak kumpul di Pondok Gede itu. Itu khusus untuk yang mabni ya Ustaz? Iya, kalau yang mabni gitu. Jadi Oh. mabni itu kalau kita mau jemput fathah nggak usah pakai tak marbutoh. Kasro juga sama, kasro, kasri gitu. Paham ya, Bu? Itu kalau misalnya terjadi pada fi'il kan ada mabni ya, kalau mati kan mabni. Nah itu Ya. juga sama Ustaz. Sama. Oh. Semua untuk kata yang mabni kalau di depannya begitu, mabninya dengan fathah, dalam pengucapannya tidak boleh pakai tak marbutoh. Baik itu fi'il maupun Baik isim. fi'il, isim maupun huruf. Tadi Ustaz ya. Saya Baik. gambarin ini mabni ala apa nih? Nih. Gambarin dulu ya. Gambar, namanya orang gambar. Tuh. Mabni ala apa? Apa tuh? Ala domi. Itu yang B, lihat. Bi. Ala kasri. Alal kasri. Oh itu. Ba kan huruf jar tuh. Ya. Ba bikin bi harful jar mabniun ala Kasri. alal kasri. Ataba fi'il madhi kan? Ya. Bi madi ini ya. Fi'il madhi kan selamanya mabni. Mabni. Kataba fi'lun madhi mabniun ala Ala fathi. alal fathi, jangan fathati. Apalagi sakit hati. Boleh. Jadi gini nih. Misalnya Kak ini domir bukan? Domir. Mabni ala Ala fathi. fathi. Gitu. Tuh. Mabni ala Ala domi. ala dhammi. Ala mabni ala Sukun. mabni ala sukun. Begitu ya. Baik, baik, Mana, baik. Ustaz? Sukunnya di ya itu. Sukunnya kan ini, sukun dia nih. Di alif bengkoknya itu. Oh, Kan nggak bisa dibaca, panjangnya panjang. Ala, ya kan? Alif itu bukan alif bengkok dia. Karena dia malu aja ketemu Bu Mimi jadi bengkok. Bengkok sembunyi. Mesti lepas-lepas ilmunya.
Jangan dilepas-lepas. Belum bisa mabni nih. Masih mu'rab ya. Masih mau ajak Masih nanti. mu'rab. Ya, silakan. Aduh. Pak Ustadz, Silakan, Pak. Pak Ustadz. Ya, Saya Pak. ini baru pertama mendengar saya. Di tadi Sama, ala Pak. kasri, kataba, apa tadi itu? Terus kemudian ka'ala itu dihafal atau di apa itu, Pak? Ini mah nggak usah dihafal, Pak. Coba lihat. Gimana Pak itu, Pak? Ya, tadi saya Lihat dengar tanda harakat akhir. Nih, Pak, Bapak lihat harokat ini, harokatnya apa nih? ya, Kasro. Kasroh. Kasro. Nah, ini kan huruf Ya. jar nih. Ya, ya, Huruf jar, huruf namanya huruf kan mabni ya, Pak. Ya, Iya. setiap huruf Nah, mabni. ya. Jadi gini, i'rabnya harfu jar mabniun alal Kasri. Oh, kasri. kasri. Ya kan yang Bapak lihat kan kasro kan? Ya. Ya udah mabniun alal kasri. Tapi ada yang ala ini Ustaz ya, ada apa? Domi gitu ya. Iya, tergantung harokatnya nanti. Oh, Kalau karena saya- karena itu domi. Iya, tuh itu domir kan. Tuh, Alah. mabni ala. Sukun. Oke, Tuh, makasih, coba Pak. tuh mabni ala. Domi. Ya, ya. Ala domi. Makasih. Kalau ulang gini Makasih, Pak nih. Ustadz. Makasih. Ya. Udah ketemu ya Pak ya? Ya. Nanti, Dengar, Bu, tuh saya. mabni ala apa tuh? Domir kan tuh dia. Nanti. Kasro Ala kan? kasri. Alal kasri, jangan alal kasroh. Kasri. Kasroh ada tak marbutoh itu. Iya, kalau kasroh ada tamar buta itu khusus untuk yang mu'rob. Yang ada tamar buta itu udah kesepakatan itu. Kesepakatan ulama nahu Fil mudhari gitu ya. bertemu di asrama haji Pondok Gede. Oke. Siap. Mau umroh. Mau manasik Wah, dulu. itu mau manasik haji anak TK. dua hari. Ya, Pak. Boleh kalau yang Pak Jama. Kalau yang kita udah nggak boleh Pak Ustaz. Apa ya? 60 tahun bolehnya. Boleh Ibu ntar. Kalau saya Katanya jadi, 18 sampai 20 tahun sekarang. kalau saya jadi menteri boleh. Iya, betul dong jadi menteri. Tahu kapan? Baik jadi menteri keiroban. Ingat tahu Kalau jadi menteri dengan doa-doanya Amin. banyak ininya muridnya. Ini irob ini gunanya ketika kita mau ini ya, kayak mau menjelaskan gitu ya Ustaz ya. Namanya i'rab. I'rab itu artinya mengurai, menganalisa. Narasi ya. Menganalisa, Hmm. mengurai. Narasinya ya. Kenapa dianalisa? Itulah ilmunya. Ilmu nahu itu kekuatannya di i'rab, dianalisa. Kalau Menganalisa. seseorang itu bisa menganalisa, bisa dipastikan dia bisa membaca teks gundul. Itu. Gitu. Iya, Menyimpulkan gitu ya. iya. Jadi kan Ibu nih seandainya lah ya. Sesuai kedudukannya. Iya, seandainya ini harokatnya saya nggak tulis. Tiba-tiba saya tulis begini. Apa yang Ibu harus lakukan ketika saya nulis seperti ini? Mendorong. Zaidun. Memberi harokat. Hadoro itu. Pastikan Ibu, langkah Ibu. Ainahu. Kalau Ibu nggak pernah belajar nahu, pasti Ibu cuma menduga bacanya. Oh, iya benar. Sebelum belajar perasaan, nahu, ya kan? Sebelum belajar nahu saya Dugaan, perasaan, nggak bisa baca. Insya Allah. duga-duga. Setelah diduga-duga, banyak salahnya tuh banyak benernya. Banyak sekali. Tak terduga. Bisa juga baca juga huduro. Apa itu? Iya. Namanya duga-duga. Seenak baca huduro. Adoro. Awalnya aja udah salah huduro. Ada juga yang baca didori. Adoro, Zaida, semua semua patah semua. Padahal yang benar hadoro. Adoro, Kenapa kok baca hadoro? Itu fil madi. Adoro karena fi'il madi, ini Zaidun karena fa'il marfu. Terus ainahu Nah, terus taukid. kemudian ini yang kedua nih, Zaidun memungkinkan Ibu baca Zuidan.
Zaidun. Fa'il. Bisa juga ibu baca Zidun. Karena habis fi'il dia fa'il. Bisa juga Fa'il ibu itu baca marfu. misalnya Zidin. Kan bisa Bu, memungkinkan itu kan? Ya. Namanya duga-duga. Nama. Jadi Salah ada tuh. Singkat kata salah. mengetahui suatu kedudukan pada kata itu ya. Tapi kalau ibu belajar nahu, ini Zaidun sebagai fa'il. Kalau fa'il wajib ma'ruf. Tandanya dengan doma, nggak mungkin dengan fathah. Dengan otomatis ibu akan baca Zaidun, bukan Zaidan, bukan Zaidi. Itu. Paham ya? Ya, ada Roni, Ustaz. Kan awal, nggak mungkin nama orang gitu ya. Iya, hadoro. Ini firman rohnya udah pasti fathah ini. Gitu. Bukannya ini karena kita udah familiar sama kata-kata ini. Iya, maksudnya Itu alasan yang berikutnya, alasan ke nomor 17 itu mah. Karena udah familiar. Ustaz kasih contohnya selalu ini. Ayo coba sama seperti ibu baca bismillah tanpa harokat. Bisa tuh enggak? Ayo, ya kan ada udah tulisan biasa. bismillah tanpa harokat bisa dibaca? Bisa. Bisa. Kenapa alasannya? Sudah sering. Karena udah belajar deh. Makanya saya bilang alasan 17 itu mah kalau gitu. Baca Al-Fatihah nggak ada harokat bisa baca? Bisa. Bisa. Begitu ayat yang di tengah-tengah nggak ada harokat dia bingung. Kalau nggak hafal nggak pernah baca lagi. Itu namanya alasan 17 kalau gitu. 17 ya. Kalau di huruf pertama doma 2 huruf ya, misalnya ro, ba, tasdidnya itu huruf pertamanya doma, pasti keduanya bi, rubi dong. Apa ruba? Ustaz? Contohnya robba gitu. Roba ya. Roba rojulun berarti roba. Iya robba kalau film mati itu. Terus yang kedua rojulunya diikutin lagi rojula. Misal gitu, ini misal. Oh begitu Roba, bisa. Robba rojulun. Bisa ya? Iya. Laki-laki Rojulun itu karimun. Gitu. mendidik siapa tuh? Karimun di laki-laki itu kenapa sih? Iya tadi. kan Roba itu. rojulun, roba rojulun, karimun, roba rojulun, karimun gitu ya, bisa ya? Bisa. Karimun likoitihi apa likitahi itu ada tulisannya likoitihi apa likatihi? Pokoknya begitu lah. Likoitihi. Betul itu. Likoitihi. Likoihi kali itu. Likoihi ya Ustaz ya. Iya, kalau nggak salah ya. Nah itu ya begitu contohnya nggak bisa baca kalau udah ada. Analisanya begitu tadi, analisanya ini fiil. Iya. Oh kalau ini fa'il. Nah gitu. Tapi saya udah belajar nahwu, tapi masih belum bisa. Baru juga setengah tahun. Udah setengah tahun, kuliahnya kan seminggu sekali. Ntar ada waktunya bisa sendiri. Benar Bu, saya nggak nunggu. Jadi ilmu itu, ya kan, dia akan terbongkar sendirinya nanti. Terbongkar sendiri, bisa sendiri. Cuma nanti begitu itu ibu sudah baca, pandai baca kitab, hebat, luar biasa. Nah, itu begitu tuh. Alhamdulillah pengennya. Jadi makanya teks-teks tuh ulama, kitab-kitab ulama itu nggak dikasih harokat deh, sengaja tuh. Sengaja dia, biar supaya kita belajar nahwu. Iya itu Kalau dikasih harokat, berhenti udah orang belajar nahwu. Ngapain belajar nahwu? Orang sudah tinggal baca. Seandainya Al-Quran itu tidak ada harokatnya, pasti orang semuanya belajar nahwu. Iya. Iya betul. Oke? Iya Ustaz. Sama dengan taksin itu. Seandainya gitu Al-Quran itu nggak ada harokatnya, pasti semua orang belajar nahwu. Jadi nggak akan bisa baca. Masalahnya Al-Quran sekarang sudah ada harokatnya. Zaman dulu kan belum ada, Pak.
Zaman Utsmani ya Ustaz ya berarti. Yang tragis lagi nggak ada titiknya antara ba, nun sama ta itu ya mana bedanya? Bu, orang masih makin gampang lagi udah Ustaz baca. Ya udah bayangin beneran ini. Ya. Ba nggak ada titiknya, nun nggak ada titiknya, ta nggak ada titiknya. Bagaimana bacanya yang mana ya? Nah itu. Itulah pinternya ulama kita. Dikasih titik di bawah jadi ba. Dikasih titik di tengah satu jadi nun. Dikasih titik dua di tengah jadi ta. Tapi aslinya gimana? Nggak Memang nggak pakai ada titik. Wah, Pakai titik. Al-Quran itu turun ke Nabi Muhammad itu Ada bukan titik dalam setelah bentuk Khalifah bulan- Utsman bin Affan. bukan bentuk dalam bentuk Quran yang kita baca, bukan. Ya Allah. Iya, itu wahyu ya. Dalam suara, dalam bentuk suara. Jibril ngajarin Ya Allah. ke Muhammad. Jadi kalau bahasa kita, Jibril dikte ke Muhammad. Muhammad dengar, kemudian diikuti. Misalnya nih, Jibril baca misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum dia baca ayat keduanya, Muhammad udah baca. Ikuti Muhammad tuh. Terus begitu. Karena Nabi Muhammad diberi wahyu, ingat terus. Kecuali sanuk ri'uka falatansa. Kami akan bacakan kepada Muhammad. Illa masya Allah, engkau akan lupa kecuali jika Allah kehendaki. Oke. Rasul. Maka dalam zaman Nabi Muhammad Al-Quran nggak ada seperti bentuk kayak kita, nggak ada Bu, apalagi di handphone nggak ada. Jadi kayak metamorfosis ya. Nah tapi kan begitu Al-Quran sudah turun ke Nabi Muhammad menyampaikan bukan dalam bentuk tulisan, Ucapan, tindakan. dalam ucapan Rasul. Dia Rasul ketika menasihati sahabatnya, dia baca ayat ini, kemudian sahabatnya dengar, diajarin lah itu. Yang tragis lagi, Nabi Muhammad wafat. Bingung kan, Al-Quran tidak ditulis. Nabi Muhammad wafat, Quran tidak ditulis. Berselisihlah pendapat ulama itu. Umar dan Abu Bakar berselisih dia. Kata Abu Bakar nggak usah ditulis karena perintah Rasul nggak memerintahkan nulis. Kata si Umar, lah Rasul memang nggak memerintahkan kita nulis Al-Quran. Tapi kalau nggak ditulis, ini nanti generasi berikutnya bagaimana? Iya. Istikharah lah itu berdua antara Abu Bakar dan si Umar, kan? Akhirnya titik temu, ditulis, mulai dikumpulin itu para sahabat yang hafal Quran. Saat dikumpulkan juga itu para sahabat yang sudah hafal Quran banyak yang tewas dalam peperangan. Khawatir, tambah khawatir. Singkat cerita, sampailah ke kita jadi Android. Oke, jadi Al-Quran Android. Makanya Rasul itu uninya tuh karena itu ya Ustaz ya. Rasul itu nggak bisa baca tulis, tapi kok jadi pemimpin. Lah emang kenapa? Kalau seandainya Rasul bisa baca tulis, pastilah orang kafir itu mengatakan angka ini Ciptaan buatan Nabi Muhammad. Muhammad ini. Iya. Dan Muhammad kan cerdas. Begitu. Nah, tapi kan dia berdagang, dia buat hitung-hitungan. Ya, kalau cuma dagang mah, bro. Bapak saya, ibu saya nggak bisa baca tulis, kerjanya dagang. Nggak pernah ditipu orang tuh. Kalau cuma hitung-hitungan. Jangan dikira orang yang nggak bisa nulis nggak bisa ngitung. Kalau orang dagang kan berhitung kan. Iya. Jangan dikira. Oke. Pinteran dia kadang-kadang Ustaz. Nah, pinteran yang nggak bisa tulis udah. Dia ngitung bisa deh. Komputernya udah Luar biasa. Jadi kita melenceng ke sana. Kita selesaikan terus. Gara-gara Bu Fauzia ini. Sekarang Fatimah nih. Mana Ustaz? Fatimah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Fatimah tuh Ini ada dulu ya. ya apa nih jahat?
Dah tiba. Tuh, hafal bener. Banyak nih. Timatu. Ah, Dun. Nafsuha. Nafsuha atau nafsuho? Nafsuha. Wah. Perempuan. Iya. Eh, Kenapa ha enggak hu? Manas. Nah, karena perempuan si Fatimahnya perempuan. Domir hiya. Nah, maka yang kita kalau i'rab kata ini nih. Nafsu sama deh tadi ya. Dia sebagai apa dia? Taukid. Taukid. Marfu. Taukid. Tanda marfunya dengan Duma. Marfu'un wala Suaranya ramai. sama kayak tadi. Nah sekarang ha. Ya, Domir ada gangguan. mutasil. Domirun mutasilun mabni ala apa nih sekarang dia? Ala Nih? sukun. Fi mahal Ala sukun. Dia domirun mutasilun mabniun ala Ala sukun. ala sukun. Ini ganti nih. Kenapa ala sukun? Biasanya bisa begitu. Alif. Udah tahu, Gus. Ala sukun. ala sukun. Sukun nih. Ala sukun. Di mahali jarrin Mahali jarin. mudhafun ilaihi. Ali jarin. Mabniun ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Begitu. Sekarang coba kita cari contoh lagi. Tadi ini kan udah ainu, terus apa yang belum? Kullu. Kullihim, kulluhi. Hadara, apa nih hadara? Hadir. Iya. Hadoro. At-tullab. Ada. At-tullabu. Siswa. Tulab itu jamak dari si tolib. Murid-murid. Siswa ya. Sama orang. Kullu. Kulluhu atau kulluhum? Kullu. Jamak kan Ustaz. Kan Jamak. mereka. Kulluhum. Berarti gimana? Zaitul. Kulluhum. Oh, langsung taukidnya. Kan udah paham kan itunya kan? Ya jangan. Ustaz, peder lagi kalau ya. Kulluhu taukid. Kullu taukid. Otomatis Marfu. at-tullabu kan yang sebagai marfu fa'il ya. kan? Iya Ustaz. At-tullabu sebagai fa'il dia marfu kan? Tulabu itu perlu di-i'rab gitu. Tulabu itu apa sih? Nggak semua orang paham itu. Iya, perlu diurap katanya. Fa'ilun. Itu kan 2 orang ya. At-tullabu. Apa kedua tulabu? Fa'ilun. Fa'ilun, Fa'il. Fa'il wajib marfu'un, marfu. Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu Terus rafi'i, gimana ini, Pak? dhamatun, dhahiratun, Zahiratun fi akhirihi. akhirihi, Anahu. di annahu, Marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa alamatu Raf'ihi. Domatu. raf'ihi. isim musana ya. Raf'ihi dhammatun Zahiratun. zahiratun fi Fi akhirihi akhirihi. li'annahu isim Isim musana. jam'u Jamak. Jama apa? Zakar. Salim. taksir Jamak taksir. Taksir.
Jama taksir. Tahu jama taksir? Ya. Jama yang tidak berarti Aturan. Tulan. Jamak-jamak. Yang nggak ada polanya. tulab. Tulabu itu apa Ustaz? Saya bingung kok. Tolib. Siswa. Tolibnya ada 2 orang. Bukan jama. Jama kalau Maksud- 2 orang Jamaah yang lebih dari 2 orang. Oh, jadi si Tolib itu jadi nama orang maksudnya. bukan nama orang, siswa-siswa. Siswa-siswa. Oh Kalau iya. nama orang itu Bang Tolib. Tolib. Yang nasi goreng itu mah. Oh, sekolah. Oh, itu. Oke. Jual nasi nggak pulang-pulang. Iya. Jadi paham sampai sini. Iya, iya. Jadi tulab itu jama dari Tolib. Oh, Tolib. Tulab. Jadi siswa-siswa. Seluruh siswa itu hadir. Aneh kepala sekolahnya. Kok bisa ya seluruh siswa hadir? Padahal ini hujan lebat. Ya kan? Kan mau ujian. Angkot juga nggak ada. Biasanya gurunya enak kalau kayak gitu. Tuh, makanya gurunya heran. Bisa ya siswa itu. Hadur at-tullabu kulluhum. Wah, mantap. Siswa itu kok hadir semuanya. Wah, semuanya tanpa kecuali ada 40 siswa semuanya hadir di Zoom. Umpama nih, jumlah grup kita ada 15. Hari Jumat. Semuanya 15 Thank you. orang. Maka saya bilang begini, haduru at-tullabu kulluhum. Heran deh tuh saya. Kenapa? Biasanya juga nggak genep. Kan hari Jumat. Begitu tuh. Untuk meyakinkan. Biasanya kan nggak genap, tiba-tiba genap. Gitu ya. Sedang rajin. Yang rajin. Nah, maka kullunya ini. Gimana kullu? Taukid. Kullu dia sebagai? Taukid. Oke. Taukid. Kalau taukid di sini marfu tidak? Marfu. Marfu. Wa alamatu rafihi Domatu. Dohiratun fi akhirihi. Li'anahu ismu mufrad. Wa huwa mudhof. Taukid marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhiri li'annahu isim jama'. Isim jama'. Namanya isim jama' ini. Enggak taksir, enggak itu. Namanya isim Jama'. maksudnya isim jama'. Kullu itu kan mufrad, ya, Bu. Ya. Maknanya apa maknanya? Semua. Semua, banyak atau sedikit? Banyak. Itu namanya isim jama'. Sesuai yang ada di tempat. Iya, isim jama'. Isim jama' itu maksudnya lafaznya itu dia mufrad, tapi maknanya jama'. Seperti kaum. Kaum itu kan apa kaum? Kaum itu kan golongan ya? Golongan. Jamak. Lafaznya itu lafaznya. Golongan. Lafaznya itu mufrad, tapi maknanya Jama'. isim semacam itu disebutnya ismu jam. Isim jama'. Gitu. Isim zaman. Bukan isim zaman, isim jama'. Jama'. Kita tawa. Bukan isim taksir, apa? Jamak taksir. Jadi yang dimaksud mufrad ini bukan jumlah gitu Ustaz itu. Bukan. Maksud jamak yang dimaksud dengan isim mufradnya itu Isim mufrad kan tunggal ya, Bu. iya. Nih, isim itu kalau mufrad memang jumlahnya 1. Kalau 1 ada 2 dan ada jamak kan gitu ya. Iya. Makanya nih. Ini buku nih. Mama nih, yang Ibu lihat nih buku nih. Iya. Bukan. Buku. Buku ya. Iya. Ini berapa buku? Berapa buku? 1. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. 3. 1, 2, 3. Kalau kita bilang ini 1, kita Bun. 3. Kalau Iya, kita itu bilang mufrad saya dua tahu buku, gitu. Kalau itu. Kita bilang 2 buku, kita bah
Tabani. Kitaban. Kalau kita bilang jamak begini, Iya. Tabu. kutubun. Iya, iya, itu Kutubun. Itu maksudnya gitu. Nah, ini kata kullu. Kullu itu tidak ada bentuk keduanya, maksudnya bentuk yang musananya. Tidak juga ada jamaknya. Paham sampai sini? Lafaznya itu dia mufrad. Ya, lafaz maknanya itu jamak, itulah isim jamak namanya. Karena disambung dengan kulunya ini jadi saya bingung ya. Iya, kullunya itu loh. Kullunya yang kita irabkan. Kullu kan isim jamak ya. Dulu artinya apa sih? Seluruhnya. Seluruhnya. Pak Ustadz, Ya. nanya. Ya. Jadi kalau ainun kan 2. Jadi Ah. itu berarti isim musanna. Bukan, kalau ainun itu 1. Oh, tetap 1. 1. Kalau 2 mata itu ainani. 2 mata. Oh gitu. Ainani baru isim musanna. Semana. Oh ya. Sedangkan kata kullun ini dia nggak punya bentuk musanna, dia nggak punya bentuk jamak, nggak punya dia. Dia hanya bentuknya mufrad seperti kullun itu, tapi maknanya Kata Bapak adanya maknanya jamak. Isim semacam itu dinamakan isim jamak. Sama seperti qaumun, apalagi jamaatun. Tertentu saja, Ustaz. Iya, yang Ani. artinya apalagi Ajma'un. pokoknya yang tertentu aja ya, kata-kata yang tertentu yang mubadai, yang lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Tuh. Paham ya? Grup itu mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Itu maknanya jamak kan? Ya, tapi Kalau orang bikin grup pasti isinya banyak kan? Mufrad. Tapi redaksinya Maknanya jamak. Maknanya mufrad. Iya. Mufrad redaksinya. Wi, bawa apaan, Wi? Bawa makanan nggak, Wi? Terus, humnya gimana hum? Bawa kopi di rumah. Mutasi. Kopi apaan? Hasil. Humnya gimana? Kopi yang 2 nggak? Domir. Bawa berapa? Iya. Mau. Cappuccino kan? Gue kopi yang itu tuh kopi dari Aceh tuh, Pak. Saya tadi nih, jadi mati mute jadinya. Saya juga kopi dari Madura kalau saya mah. Ustaz Jamal, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu Tati. Susah Asik. banget nih HP-nya gimana nih mau dilemparin juga kayaknya. Domirun mutasilun Mutasil. Domir mutasil. mabniun enggak deh. ala sukun. Ini alamat. Ala sukun. Iya, mabni ala sukun. Fi mahali jarid mudhof ilaih. Domir mutasilun. Niun ala sukun. Fi mahalli jarrin mudhof. Mahali jarin Tuh, musad mabni ala sukun kan dia tuh. Iya. mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Ya. Mutasilun. Domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Sama juga kalimatnya gini. Hadara at-tullab. At-tulabu. Tullabu. Pas ditanya nggak tahu. At-tullab. At-tulab. Misalnya dengan apa dia? Dengan ajma'un. Ajma'un. Ajma'una. Mana muakadnya? Tulabu. Mana taukidnya? Ajma'un. Ajma'una. Taukidnya marfu atau majrur? Marfu. Marfu. Kenapa marfu dia itu? Karena Itu jamak. jamak. Ikut itu jamak. Sekarang ngikutin si siapa? Bikin kulabunya. Tuh,
Maka ajmaun sama nih. Taukid. Ajmaun. Taukid. Ajmaun. Nah. Taukid bukan dia? Taukid. Taukid. Marfu? Marfu. Taukid. Marfu. Wa alamatu Wawu. raf'ihi al-waw. 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 Waw kan? Ya. Li'annahu Jamak mudzakkar salim. Li'annahu. Nih ada istilah baru lagi. Mulhaq. Mulhaq. Apa itu? Mulhaqun bijam'i al mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Oh, ada istilah mulhaq, Ustaz. Apa mulhaqun? Mulhaq itu menyerupai. Oh. Mulhaq. Kenapa menyerupai? Karena coba ya, ajmaun itu kan sama ya kan ada wawun ya, Pak. Ya. Rupai. Kalau ada jamak mudzakkar salim kan pasti ada musananya kan. Nah. Kalau ada musana pasti ada isim mufradnya kan. Ya. Jadi isim mufrad, musana, jamak mudzakkar salim. Kalau ini kan Pertanyaannya ajmaun mufradnya apa? Jamak. Jamak kan? Seluruh. Jema'i. Kata ajmaun itu sama seperti kullu tadi. Ajmaun seluruhnya dia tidak mempunyai bentuk mufrad. Ya. Dia juga tidak mempunyai bentuk musanna. Karena namanya udah. Emang dari sono ajmaun Namanya gitu. udah Iya, namanya. namanya begitu keseluruhan. Ajmaun. Jadi dia menyerupai jamak mudzakkar salim. Jadi seperti match gitu ya. Hah? Seperti match money kayak gitu ya. Enggak sih? Oh iya. Macam mana? Jumlah kan itu. Yang Jumlah banyak toh? duit, yang Jumlahnya banyak, nggak bisa dihitung gitu. yang banyak duit bilang Nggak bisa dihitung duitnya. Ya nggak sih? Jadi bukan begitu. Jadi begini nih. Ajma'un dikatakan jamak mudzakkar salim itu syaratnya kalau dia punya isim mufrad, punya musana. Jamak kan udah namanya jamak. Jamak. Ya. Misalnya nih kata muslimun, musananya apa? Muslimani. Jamaknya muslimun. Muslimuna. Itu dikatakan jamak mudzakkarim berakhiran wawunun karena ada isim mufradnya, ada isim musananya. Oh gitu. Nah sekarang kata ajmaun mufradnya apa? Masa menjadi ajma'u? Jamaah. Ajma'ani. Nggak ada. Oh Jadi bukan jamak. Oh iya memang dia jamak juga. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Ajma'un memang. Jadi dia pakai mulhaq gitu. Namanya mulhaq, menyerupai jamak mudzakkar salim. Makin ada ya kalau jar. Kalau ajmain dia kalau majrur aja ajmain sama. Tapi kalau mufrad nggak ada. Kalau marfu ajmaun. Tetap gitu. Jamak terus semua. Jamak terus emang ada bentuk mufradnya? Ada kan? Tuh, Bumi ini paham berarti. Itu pusing nih mahaminnya. Belum mabeni lagi nih. Ya, nanti contoh lain ada lagi kali. Ah, begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kalau udah dibelajarin baru ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan dulu karena saya ada tugas ya, Bu. Iya. Ya. Ustaz naikin dulu, Ustaz. Tangganya mana tangganya nih? Tuh, ini udah lengkap catatannya. Ya, nanti juga Ibu nanti ngeprintnya buat yang mau ngeprint baru, berarti halaman ini nih. Iya.
3 Halaman Desember. 20. Halaman 20, Ustaz. Halaman 20 sampai dengan halaman 21. Halaman 20. Sampai 21. 2 lembar aja, kan 2 lembar kan ini. 20 21 ya, Ustaz ya? Iya, kalau yang print, jangan ngeprint dari awal lagi. Iya, kayak saya tadi. Saya nyurusin banyak saya, padahal kemarin-kemarin udah dibilang yang ininya aja, yang bawah aja. Ini saya lupa ngomong, semua di sampai 40.000. Tapi kalau di PDF-in tuh ntar berubah tuh halamannya enggak? Oh, enggak. Enggak ya, tetep ya. 21. Ini PDF-nya maksudnya PDF-nya udah dari saya. Jadi saya ada 2 sampai yang hari Kalau kemarin. sudah di PDF dia nggak berubah. Nggak berubah ya. Saya udah paku dia pakai itu. Ustaz, tanya dong Ustaz. Ustaz. Tanya ya Ustaz. Ya silakan, jangan susah-susah nanyanya. Iya Ustaz. Hidup udah susah Bu, katanya Pak Ustaz. 2 ayam betina itu dibacanya Dajahati apa? Dajahati apa? Dajahati atau Kan ayam itu apa? Dajajatun. Nah, kalau 2 berarti dajajatani. Itu kalau marfu. Kalau majrur kalau majrur atau mansub dajjataini. Tapi kalau diidofakan dengan 2 ayam betina saya. Tuh. Milikku. Nah, miliki kan begitu, jadi masalah jadinya. Dajajatai. Jadi dajajataya. Jadi ya. Bukan tai, bukan. Dajajataya. Jataya jadinya. Kan ya ketemu ya itu tadi. Oh, Uang 1 tinggal ya. Dajajataya. Ya-nya ditambah ya lagi jadi 2 tuh ya-nya. Sama seperti robaya. Pusing Ustaz. Pusing. Nanti lain kali Ustaz. Ya saya mau tanya ini Ustaz satu nih. Iyakah K-nya itu bukan mutasil ya? Iyakah jadi kesatuan. Ya, itu. Iya dan K itu domir, dia bukan domir mutasil. Bukan. Domir munfasil. Munfasil. Jadi saya pikir itu mutasil jadinya. Bukan. Iyakah itu satu kesatuan, nggak boleh dipisahkan. Bukan K-nya misah gitu. Enggak. Itu enggak. Itu namanya domir munfasil nasob. Iya kalau munfasil masa pisah, malah pisah. Kalau mutasil malah bersatu. Munfasilnya dia bisa dipisah. Iyakah itu satu kesatuan, itu domir munfasil. Jadi satu kata. Kalau kita bilang pakai iya, berarti iya kak, iyanya jangan dipisah, itu udah satu kesatuan domir itu dia. Iyahu, iyaya, iyana itu domir. Yang mutasil malah satu kesatuan bukannya? Yang mutasil yang tidak. Yang satu. Bukan, itu bukan mutasil kalau mutasil. Kalau kaknya nih, robbuka, na'buduka, nah itu mutasil. Tapi kalau pakai iya. Ya, na'budu iyaka. Iyaka itu munfasil, satu kesatuan. Ya. Dia nggak boleh dipisah Ustaz ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya disebutnya domir munfasil nasob. Domir munfasil nasob. Karena nasob dia selalu sebagai maf'ul bih. Karena kalau ini kena nasob itu Ustaz ya. Apa ya? Karena dia nasob, karena di maf'ul bih nih Iya. ya, makanya jadi munfasil, makanya dia. Nama lengkapnya domir munfasil nasob. Karena nasob pasti sebagai maf'ul bih. Wallahu a'lam bishawab. Nahtatim bi kafaratul majlis. Makasih Ustaz. Allahumma bihamdika. Ini terganti bukannya apa? Iya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz. Ustaz.